telah diluncurkan oleh pemerintah pada kuartal 1 maupun kuartal kedua, serta dorongan dari program-program strategis pemerintah yang mulai berjalan. Juga dukungan terhadap sektor-sektor prioritas yang memberikan dukungan terhadap bertahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang paling rentan dan juga bantuan terhadap sektor yang dianggap rentan dalam situasi yang sangat tidak pasti. Ekspor masih mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 15,39 miliar US dollar year to date per Mei 2025. Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga melakukan penurunan suku bunga, melonggarkan likuiditas, meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas, dan kita akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK. Termasuk secara aktif menjajaki potensi kerjasama dari Bank Indonesia, baik bilateral maupun multilateral untuk pemerintah. Keberhasilan dari negosiasi penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi 19%, diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain, import dengan tarif 0% atas produk Amerika Serikat diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah. Perkembangan risiko rambatan perlu untuk terus dicermati. Dalam hal ini, kinerja sektor manufaktur yang masih menunjukkan kontraksi PMI manufaktur yaitu 46,9 posisi Juni 2025 perlu untuk terus menjadi perhatian. Peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan akan terus didorong melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Danantara yang makin optimal. Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier efek yang lebih besar, sehingga ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5%. Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nanti Pak Gubernur akan menjelaskan lebih jauh. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah di pasar offshore non-deliverable forward sempat mengalami tekanan tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global pada awal kuartal kedua. Sebagai respons, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar falas termasuk intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren penguatan didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Pada tanggal 30 Juni 2025, nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah sebesar 16.235 rupiah per dolar Amerika Serikat.
ini menguat tajam dibandingkan level rupiah yang sempat mencapai 16.865 per US dollar pada bulan April 2025 pada saat tarif resiprokal diumumkan. Tren penguatan rupiah didukung aliran masuk modal yang terjaga serta persepsi positif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Konversi valuta asing ke rupiah oleh eksportir pasca penerapan penguatan kebijakan terkait devisa hasil ekspor SDA juga mendukung apresiasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada 25 Juli relatif stabil di 16.315 rupiah per dolar Amerika. Kedepan nilai tukar diperkirakan stabil didukung oleh komitmen Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa tetap tinggi pada akhir Juni 152,6 miliar US dollar. Setara dengan 6,4 bulan import atau 6,2 bulan import plus pembayaran utang luar negeri dari pemerintah. Seperti diketahui, standar kecukupan internasional adalah 3 bulan import. Jadi cadangan devisa Indonesia lebih dari 2 kali standar kecukupan internasional. Inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen IHK juga terjaga rendah. Hal ini mendukung agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Inflasi IHK tercatat 1,87% pada Juni 2025 akhir kuartal kedua. Inflasi inti mengalami penurunan, inflasi volatile food rendah, dan inflasi administered price juga terkendali. Inflasi inti turun menjadi 2,37% year on year. Dipengaruhi oleh konsistensi suku bunga kebijakan dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran inflasi. Sementara itu, inflasi yang berasal dari volatile food tercatat rendah 0,57% year on year. Didukung oleh pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Inflasi administered price terkendali sebesar 1,34% year on year. Di tengah kenaikan tarif air minum PDAM serta harga sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan.